Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandian Mahendra dengan NIM 2021621212003 dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan resume topik 1 sampai 7 arsitektur Nusantara. Yang pertama ada pembahasan. Topik 1 sampai topik 4 adalah faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik 5 arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Topik 6 arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Dan topik 7 adalah arsitektur tradisional NTT dan Papua. Yang pertama, arsitektur mengajarkan kita untuk merealistiskan suatu angan-angan atau cita-cita menjadi suatu yang berwujud. Arsitektur juga memberikan aneka bentuk, fungsi, dan makna pada wujud tersebut. Selanjutnya, arsitektur Nusantara tradisional. Arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak berubah-ubah. Ahli atau seorang arsitek dari arsitek Nusantara bisa hanya dapat disebut sebagai pandita, bala, utuh, undagi, dan lainnya. Pedoman dari arsitektur Nusantara dapat berupa teks, tutur, relief, dan lain-lain. Arsitektur berasal dari bahasa Latin yaitu bahasa Yunani, di mana arki dan tekton yang artinya pembangunan utama. Menurut Marcus Vitruvius Pilio adalah suatu karya yang memenuhi syarat harus terdiri dari formitas, utilitas, dan venusitas. Selain untuk menyampaikan sesuatu gagasan karya, arsitektur juga harus mengimplementasikan wujud yang fungsional, kokoh, estetik, dan nyaman. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Pola permukiman dan tipe rumah tinggal Nusantara tradisional. Tipe rumahnya, rumah kolong atau panggung, rumah di atas tanah, rumah terapung. Dan pola permukiman biasanya di kawasan pedesaan, di kawasan perbukitan atau lereng, di suatu aliran sungai, atau di sepanjang jalan atau kanal. Berikut adalah konsep arsitektur tradisional pada gambar. Selanjutnya ada ciri-ciri arsitektur tradisional. Memiliki tritisan yang lebar, terbangun sebagaimana besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, terdapat sambungan dengan tali ikat, pasak, paku atau kayu dan bambu. Menggunakan sendi, tumpak, mudah dibongkar dan dipasang kembali. Rumah biasanya sebagai perlambangan. Selanjutnya, menurut literatur Jawa Nusantara adalah suatu yang menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari kerajaan Majapahit. Nusantara berasal dari bahasa kuno yaitu Nusa berarti pulau dan Anatar berarti lain atau seberang. Nusantara juga adalah nama lain dari Indonesia. Berikut contoh arsitektur tradisional Pulau Bali sebagai style Bali Utara, Selatan, Badung, dan Gianyar. Acuan Sangga Mandala merupakan acuan mutlak dalam arsitektur tradisional Bali. Triangga merupakan sistem pembagian zona atau area dalam perencanaan arsitektur tradisional Bali. Berikut ada Pulau Jawa memiliki konstruksi yang banyak menggunakan kayu dan kayu-kayu jati. Selain itu, ornamen-ornamen pintu memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali. Selanjutnya ada Pulau Sumatera, kesamaan dengan di Mesir, makam dijadikan karya arsitektur, makam batu atau lembah persamaan. Berikut ada contohnya, ada rumah Nias, merupakan rumah tradisional yang ada di luar Pulau Sumatera, yang menggunakan bahan alami seperti kayu. Selanjutnya ada Mentawai, rumah panjang, ada rumah gadang, ada Batak Toba Semut, rumah adat yang memiliki tetap menyerupai perahu, ada Batak Simalungun, dan arsitektur Lampung. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan, ada Rumah Bentang, arsitektur Balikpapan, arsitektur Palangkaraya, dan Banjarmasin. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi, memiliki arsitektur Makassar, Bujo House, arsitektur Toraja, arsitektur Manado, dan arsitektur Gorontalo. Berikut ada di Pulau Lombok, memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental.
Contohnya Umah Seneru Lombok, permukiman di Lombok, Sasak House Lombok, memiliki ikon bangunan lumbung, Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo. Contohnya Umah Batangu Sumba merupakan sebuah perkampungan dan Wirebo rumah yang memiliki bentuk kerucut. Dan yang terakhir ada wilayah timur, seperti Gaweng merupakan rumah adat yang ada di Kupang dan menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Selanjutnya Irian memiliki rumah adat Kariwari dan Hongai. Kariwari dibungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian. Dan Honai rumah adat yang memiliki bentuk melingkar. Selanjutnya ada Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah Lamin, namun Jayapura Beach House itu terapung. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan matur suksema. Terima kasih.